Shalom warga kerajaan yang hadir saat malam hari ini. Kita sama-sama di tempat ini merayakan satu kemenangan. Dan kita hanya berbicara kemenangan. Karena Allah kita, Raja kita yang mulia, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib Golgota. Dan kita sama-sama malam hari ini boleh menerima kemenangan yang daripada Tuhan itu. Dan menjadi bahagian seluruh kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, pengorbanan Tuhan ajaib dan sempurna dalam hidup kita. Mari kita hormati, kita hargai Dia Raja yang mulia, yang berkorban gantikan seluruh kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu hidup selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh kami Tuhan. Haleluya. dan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu yang besar Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu berlaku sampai hari ini dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau memulihkan, kuasa-Mu yang dahsyat membangkitkan setiap roh kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Di tempat ini sesuatu yang besar terjadi Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena penyertaan-Mu dahsyat dan ajaib atas seluruh kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang dalam permasalahan dilepaskan oleh Tuhan. Dan setiap apa yang menjadi ikatan dan dosa kita sudah ditebus 2000 tahun yang lalu oleh Yesus Kristus Tuhan, dengan darahnya yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua pengorbanan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Jumat Agung ini Tuhan, kami tahu betapa kasih-Mu besar atas hidup kami. Engkau menghampiri setiap kami, membangkitkan setiap jiwa yang terluka, dan mengangkat seluruh kehidupan kami menjadi berarti di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat malam hari ini Tuhan, bersama-sama seluruh warga kerajaan yang hadir di tempat ini Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya. Dan kasih setia Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan kami. Dan setiap warga kerajaan yang siap saat malam hari ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Pengorbanannya sempurna atas hidup kita. Haleluya. Dia mempersatukan kita dari segala bangsa. Dan Dia Allah yang luar biasa, mengikat kita dengan satu darah perjanjian yang luar biasa, yaitu darah Yesus. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, hari ini Engkau mempersatukan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul
kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Allah yang berkuasa, Raja yang kekal, Dia yang berkorban bagi kita. Setiap umatnya ditebus dan diperdekakan oleh Dia. Allah yang berkuasa. Jesus. Haleluya Tuhan. Oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Yesus Raja yang mulia, Dia yang mati, bangkit dan hidup. Haleluya. Dia Raja yang mulia, darahnya tercurah dan darahnya memberikan kemenangan atas hidup kita. Haleluya. Dan dalam darahnya, darah Allah ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Maukah kita terlepas dari dosa kita? Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa?
perkenan-Nya sungguh luar biasa dan ajaib dalam seluruh hidup kita. Dan kita mau mengetahui jalan-jalan-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi katakan karena kasih-Mu. Karena kasih
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia Kau terindah Kau Yesus. Kau terindah Kau Yesus. Maha mulia Kau terindah Kau Yesus. Mari warga kerajaan, untuk beberapa saat teduhkan hatimu. Izinkan kasih Tuhan melanda dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa anugerah yang besar sudah diberikan kepada setiap kita. Dan biarlah setiap kita dapat meresponi anugerah yang besar itu. Ini kami, lawat kami dengan kasih-Mu yang besar malam hari ini. Sebab ketika kami memperingati, di mana tepat hari ini, Engkau mati buat setiap kami. Engkau menyatakan kasih-Mu buat kami. Kami tahu hidup kami berharga di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, lawat setiap kami dengan kasih-Mu. Sebab kasih-Mu itu kekuatan buat kami. Berbicara buat kami malam hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami percaya. Firman-Mu itu adalah ya dan amin. Biarlah firman Tuhan berbicara lebih jauh dan dalam hidup kami. Menjadi rema akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalomnya kok lemes. Harus semangat saudaraku, shalom semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, ya, penyampaian firman Tuhan lewat banyak hal, saudaraku ya. Dan salah satunya saya akan berkolaborasi dengan tim multimedia supaya saudara bisa menyaksikan tayangan yang akan kita lihat. Dan biarlah firman Tuhan lewat multimedia ini saudara akan melihat, dan biarlah Tuhan yang berbicara dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Amin, amin. Oke, yang siap jawel kiri kananmu toleh gini, lihatan yang betul, jangan ngobrol baik gitu ya. Oke, selamat menikmati. Taman Getsemani adalah saksi bisu di mana Tuhanku sedang sedih dan gentar hati. Sujud berdoa menyatakan kehendaknya, berdoa menyatakan keinginannya kepada Bapa di surga. Di Taman Getsemani jatuh tetes-tetes peluhnya, peluh dengan hati yang sedang gentar. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Ia berserah kepada kehendak Bapa dengan mengabaikan kehendaknya agar kehendak Bapa digenapi. Ia menebus manusia yang sangat dikasihinya dari kutuk dosa. Ia melepaskanku dari perhambaan dosa. Ya, manusia yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Manusia yang tak mampu menolak terhadap dosa
tak peduli bagaimana hati penyelamat demi kegemilangan dunia. Nurani yang mati, nurani yang tuli terhadap kebenaran ilahi. Salib dipikul dengan luka siksa di tubuhnya. Ia berjalan ke Golgota. Salibnya terangkat, darahnya mengalir, menyucikan jiwa yang tersesat dan berdosa, memulihkan hidup mereka yang percaya kepadanya. Kini, mereka yang melihat salibnya akan selamat. Teguh dalam iman dan kebenaran. Terus berjuang, hidup dalam kebenaran untuk menjadi terang. Memilih hidup suci. Di tengah dunia yang gelap. Tidak lagi memasang kepalsuan agamawi ataupun kemunafikan. Semua kepalsuan agamawi runtuh, habis rata di hadapannya. Hanya umatnya yang dengan sungguh-sungguh mengasihinya, sungguh-sungguh hidup di dalam percaya kepadanya, yang akan memperoleh perkenanannya. Hai umat yang kukasihi, engkau berharga di mataku. Mari, datanglah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuku itu ringan. Belajarlah daripadaku, maka engkau memperoleh damai sejahtera. Sebab engkaulah umat pilihanku, kepunyaanku sendiri. Hiduplah dalam kebenaran yang memerdekakan. Lakukan tugasmu dengan giat. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Ada di tanganmu, dengan tangan yang terindah.
Ya, puji Tuhan saudara, saudara diberkati lewat film yang dimainkan tadi. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, malam hari ini, biasanya pagi ya, ngomongnya pagi ya. Ketika kita bicara, merenungkan dan apa yang menjadi tema dari Jumat Agung kita malam hari ini, yaitu bicara tentang Celebrate Jesus Christ atau merayakan Yesus Kristus. Ya, saudara, bahwa penting sekali untuk kita ini memahami apa yang sedang kita rayakan. Ya, sebab ketika kita gagal memahami sebuah esensi dari apa yang kita rayakan, saudara, maka kita juga akan gagal memahami tentang makna dari apa yang kita rayakan. Sebagai contoh begini, waktu saudara merayakan ulang tahun, ya entahkah itu yang ke-17, 60 gitu ya, tiup lilinnya, gitu ya, hore gitu ya. Apakah kita hanya sedang merayakan ulang tahun tanpa memahami sesungguhnya apa arti waktu kita merayakan ulang tahun? Tahukah saudara, waktu saya merenungkan ini bahwa setiap orang yang merayakan ulang tahun ada dua pengertian buat saya. Yang pertama, jatah umur kita berkurang. Itu pasti. Misalnya gini, kalau firman Tuhan katakan 70, kalau kuat 80 tahun. Happy birthday to you, kurang setahun saudaraku. Pengertian yang kedua, bahwa ternyata lewat waktu kita merayakan ulang tahun kita harus mengingat sesuatu yang penting, yaitu Tuhan masih memberi sebuah kesempatan yang penting buat kita. Nah, waktu kita gagal memahami apapun yang sedang kita rayakan, saudara, maka kita akan gagal memaknai akan arti penting dari setiap kehidupan. Sehingga tidak heran dan tidak jarang pada akhirnya kita akan mempergunakan waktu kita berpikir, ya karena ini hanya contoh ya, contoh seperti ulang tahun gitu ya. Selalu kan dikatakan panjang umurnya, panjang. Konsep kita ini semakin panjang. Padahal kalau kita melihat pengertiannya adalah ketika ada sebuah batas di situ, maka setiap waktu batas kita sudah berkurang. Artinya bahwa kita harus tetap melihat sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk apa kesempatan itu? Ya, apakah kita mau mempergunakan kesempatan itu hanya untuk kepentingan kita, atau kita mau bicara tentang kesempatan itu kita pergunakan untuk kepentingan kerajaan? Ya, jadi kita harus bisa memahami dulu apa yang sedang kita rayakan, maknanya apa buat setiap kita. Misalnya begini, misalnya waktu bicara tentang kita memperingati siapapun orang yang kita kasihi, waktu mereka sudah dipanggil Tuhan, kemudian kita mungkin memperingati ada yang kemudian 40, 100 dan lain sebagainya, mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah kita bisa juga memahami pentingnya waktu makna dari apa yang kita peringati itu? Nah, sehingga ketika kita belajar sesuatu, apa yang sedang kita rayakan dan apa yang sedang kita peringati dalam setiap kehidupan kita, ternyata ada banyak hal yang sedang Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini ketika kita sedang merayakan tentang Yesus Kristus, saudaraku, kita harus bisa memahami dari sebuah sudut pandang kerajaan, bukan sudut pandang agamawi. Sebab kalau kita hanya melihat sudut pandang dari agamawi, setiap tahun saudara akan merayakan Jumat Agung dan Paskah tanpa sebuah makna. Kita hanya beribadah setiap hari Jumat yang disebut dengan Jumat Agung, kemudian kita pulang besok hari Minggu kita akan merayakan Paskah, gitu ya. Kalau zaman dulu pasti ada pembagian telur, gitu ya. Tapi ketika kita mengalami sebuah pengertian yang disingkapkan lagi tentang kebenaran-kebenaran itu hanyalah bagian dari sebuah tradisi. Nah, tetapi saudaraku, apa makna penting dalam setiap kehidupan kita? Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15, firman Tuhan katakan begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, ada sebuah kata di situ, harus ditinggikan. Siapa yang ditinggikan? Anak manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan, beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara baca kemudian Yohanes 3, di situ ada yang ke-6, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu memahami ini, bahwa
dari ayat yang pertama ada sebuah percakapan penting antara Nikodemus dan Yesus. Ada sebuah percakapan bagaimana, intinya begini, bagaimana memperoleh sebuah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lain gitu. Kemudian ada sebuah percakapan tentang lahir baru. Barang siapa yang dilahirkan dari daging, dia tidak memperoleh kerajaan dan lain sebagainya. Sampai kemudian pada ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Apa? Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal yang ke-21, waktu itu bangsa Israel sedang bersungut-sungut, saudaraku dikasih Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka ini memberontak kepada Tuhan. Bayangin saudara, mereka sudah menerima roti dari surga, mereka ngomong begini, kami sudah bosan makan roti yang hambar. Saudara ya. Kami sudah bosan, yang mereka lihat hanya Mesir, yang mereka lihat hanya masa lalu, yang mereka lihat hanya sesuatu, mereka menderita di Mesir, tapi mereka merasa nyaman di Mesir karena mereka bisa menikmati apa yang mereka inginkan. Tetapi ketika Tuhan sedang membawa mereka keluar dari perbudakan untuk diberikan sebuah negeri yang hebat dan luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan, maka kita akan melihat bahwa disitulah bangsa Israel mulai memberontak. Dan waktu mereka memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan memerintahkan, ini perintah Tuhan luar biasa. Ya, karena di padang gurun banyak ular tedung, maka semua ular tedung keluar di padang gurun dan dipatok semua ya, digigit semua yang kena patokan ular tedung ini, mereka mati. Waktu mereka mati karena ganasnya ular ini, mereka berseru kepada Tuhan, mereka bertobat. Musa tolong berdoa sama Tuhan. Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan apa yang aku harus lakukan? Musa ngomong begini Tuhan ngomong begini sama Musa. Ambil ular tedung, taruh di atas kayu, dan setiap orang yang memandang ular itu, mereka akan disembuhkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini yang tadi sudah sampaikan, karena begitu besar, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, karya salib buat kita adalah, jalan salib adalah jalan kehidupan bagi kita. Amin. Jadi pada waktu kita di Bilangan, bahwa waktu orang Israel melihat ular tedung itu, mereka yang dipatok oleh ular tedung itu, waktu dia lari dan melihat itu, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Nah, saudaraku, ini adalah sebuah gambaran bagaimana Kristus yang pada akhirnya nanti, inilah saatnya ketika Kristus disalib, dan setiap orang yang memandang Kristus, dia memperoleh kehidupan. Makanya dalam Yohanes 3:16 tadi katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya bahwa kehidupan kita, Zoe, itu akan kita miliki. Bukan lagi kita bicara tentang kematian secara jasmani, tetapi karena dosa manusia kehilangan hubungan dan manusia menerima sebuah penghukuman. Tapi waktu kita memandang Kristus, yang disalib itu, dan firman Tuhan katakan jalan salib adalah jalan kehidupan bagi kita. Jadi waktu kita memandang salib, percaya kepada Kristus, maka ada sebuah kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, pemahaman ini harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Supaya hidup saudara dan saya tidak terjebak dengan roh agamawi. Kita hanya merayakan sesuatu tanpa kita mengerti maknanya. Tapi biarlah makna ini yang akan membuat kita menjadi orang, bukan hanya bicara yang lebih baik lagi, kita menjadi hidup pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Waktu Kristus mati di atas kayu salib, Yesus pernah bilang begini, dalam Yohanes pasal yang ke-12. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kalau kita berpikir anak manusia dimuliakan, dia akan naik ke surga, kemudian ada banyak orang yang bersorak-sorai, begitu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi makna dari ini, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, karena dia tahu jalan yang harus dia tempuh. Dia harus taat kepada Bapa, dia harus taat kepada perintah Bapa untuk mati di atas kayu salib.
Dia harus taat dan menghambakan dirinya. Kemudian inilah saatnya bahwa lewat salib itu Kristus ditinggikan. Ayat yang ke-24 katakan, tetapi aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Saya belajar dari terjemahan yang lain, saudaraku dikasih Tuhan. Dari New Living Translation, saya katakan begini, artinya begini, secara singkat bahwa kematiannya akan menghasilkan banyak biji baru, panen kehidupan yang baru itu berlimpah. Artinya begini, lewat Kristus mati di atas kayu salib, biji itu mati, orang yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang baru. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa? Kalau kita lihat nanti bahwa kesempatan yang Tuhan berikan lewat Kristus, jalan salib akan memperoleh jalan kehidupan. Karena lewat Kristus kita mengerti sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Apa yang tertutup itu akan terbuka. Apa yang kita tidak mengerti, kita akan mengerti lewat Kristus. Makanya firman Tuhan katakan, waktu Yesus mati sebagai benih biji itu tertanam dan dia mati. Firman Tuhan katakan, maka akan menghasilkan banyak kehidupan baru yang dihasilkan. Lewat siapa? Lewat Kristus. Saudara lihat di dalam Roma pasal yang ketiga 21 sampai 24. Perhatikan ini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. 22, yaitu kebenaran oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Perhatikan, bagi semua orang. Mari sama-sama katakan, bagi semua orang. Itu saya, katakan. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini sebuah kebenaran yang kita harus hidupi. Lewat Kristus yang mati, kita memperoleh kehidupan. Makanya firman Tuhan, karena iman dalam Yesus Kristus. Iman percaya bahwa bagi semua orang yang percaya, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada pengecualian, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita semua menerimanya, menerima sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang diubahkan. Kalau saudara tadi saksikan drama tadi, orang yang beragamawi dengan orang yang mengerti akan esensi dari sebuah kehidupan akan sangat berbeda. Mereka boleh saja pakai kalung salib, mereka boleh saja setia pergi ke gereja, tapi kan tanpa sebuah makna yang benar dalam hidup mereka. Mereka bisa lakukan apa aja, yang penting menyenangkan hati mereka. Tapi waktu mereka mengenal kebenaran ini, hidupnya sangat berbeda. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat sebuah kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Dan saya percaya kesempatan yang baru pasti tidak akan pernah disia-siakan. Amin. Kalau saudara misalnya begini. Divonis, tidak punya sebuah pengharapan. Tapi waktu tiba-tiba ada kabar mengembirakan buat kita. Bahwa kita ada sebuah kesempatan yang baru. Kesempatan kedua diberikan, maka saya percaya kita akan menggunakan setiap kesempatan itu dengan benar dan baik. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan memperoleh sesuatu yang besar. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yohanes pasal yang ke-18 ayat 35, katakan begini. Ini ketika Yesus sudah ditangkap, dia dihadapkan kepada Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Pilatus tanya. Kamu itu buat apa sih? Kok sampai bangsamu dan imam-imam kepala ini menyerahkan kamu kepadaku? Kamu ini ngapain? Ya? Kamu itu orang Yahudi apa bukan? Gitu ya. Kemudian 36. Jawab Yesus, kerajaanku. Perhatikan gini. Yesus ngomong, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus sedang bicara tentang pribadinya. Dia bukan lahir dari kerajaan dunia ini. Tapi dari kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Allah. Di mana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk ada di muka bumi. Untuk dengan tujuan tadi menyelamatkan kita. Sehingga kerajaannya Yesus ngomong, dia bukan dari dunia ini. Bukan dari bumi ini.
Kalau dia dari bumi ini, mana ada sih gini saudara, rajanya ditangkap, kemudian pengawalnya diem aja, kan gitu ya. Pasti mereka akan adakan sebuah pemberontakan. Tapi di sini katakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. 37, maka kata Pilatus kepada Yesus, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Perhatikan gini, memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku. Saya mendapatkan sebuah rema begini. Lewat kematian Kristus, kita masuk kepada sebuah dimensi yang baru. Seperti pintu terbuka dan kita masuk di dalamnya, dimensi kerajaan Allah. Sebagai contoh begini, tadi saudara sudah ada dari luar semua. Untuk bisa masuk ke tempat ini, ya, saya tidak berani menikmati kesejukan karena ternyata cukup sumuk. Ya, anggap saja di sini sejuk, dingin, ya. Untuk menikmati semua fasilitas yang ada di tempat ini, saudara harus masuk lewat pintu itu dan kemudian saudara bisa menikmati segala yang disediakan di tempat ini. Pintu. Kematian Kristus, waktu kita percaya kepada Kristus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kristus itu seperti pintu dan kita masuk di dalamnya, sebuah dimensi kerajaan yang baru. Dan inilah yang menjadi sudut pandang kita sebetulnya. Makanya waktu Yesus ngomong kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan setiap orang yang lahir, firman Tuhan katakan, aku memberi kesaksian tentang kebenaran, supaya setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Artinya setiap orang yang sudah masuk melalui pintu itu, melalui pintu kasih karunia itu, pintu salib itu kita masuk di dalamnya, maka kita akan melihat sebuah kebenaran itu yang harus menjadi kehidupan dalam hidup kita. Jadi sudut pandang, dimensi kita adalah dimensi kerajaan dan bukan dimensi dunia. Kalau kita hanya melihat sebuah dimensi dunia, saudaraku dikasih Tuhan, maka kita akan frustasi dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, ini yang ingin saya bagikan kepada saudara malam hari ini. Bagaimana cara kita merayakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ini makna yang penting supaya waktu kita sudah masuk di dalamnya, kita tidak keluar masuk kemudian kita tinggal di luar, tapi kita tetap menikmati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang pertama saudaraku dikasih Tuhan, kita merayakan Yesus Kristus dengan cara kita mematikan daging kita. Sebab daging ini adalah sebuah penghalang kita untuk kita ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Waktu Yesus menyampaikan ada beberapa kali, sampai 4 kali kalau tidak salah, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang bahwa dia nanti akan mati, dia akan disalibkan dan sebagainya. 4 kali. Ada kalanya Petrus kemudian tarik Yesus ngomong begini, kamu jangan ngomong sembarangan. Kamu tidak boleh mati. Karena apa? Karena kamu adalah engkau adalah raja, engkau adalah guru. Kalau engkau sampai mati ada di dunia ini kita ini mau ngapain kan gitu saja. Tapi inilah jalan bahwa kita harus mematikan daging kita. Galatia 5:24 katakan begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jadi nanti saudara bisa baca dalam Galatia pasal yang kelima, ayat di atasnya 19-20 dan seterusnya. Itu tentang keinginan-keinginan daging, saudara dikasih Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, seharusnya kita sudah menyalibkan daging kita. Karena ini penghalang terbesar dalam hidup kita untuk kita mengerti. Firman Tuhan tadi katakan, kebenaran. Kebenaran. Lagi ngetren sekarang kalau saudara baca berita, saudara, seseorang yang lagi terkena kasus korupsi. 271 triliun. Bukan juta, bukan miliar, triliun. Kalau uang 271 triliun, saya belikan dawet. Wih,
Jember ini banjir dawet, saudara ya. Ya, asik gitu ya. Loh, uang segitu loh, saudara. Mau buat apa, saudara? Kalau tulisan 271 triliun itu nolnya berapa sih? Saya kadang susah nulisnya. Nolnya 9 apa 12 gitu. Bayangin nolnya aja susah, apalagi bayangin duitnya. Segitu, buat apa? Apa? Saudaraku dikasih Tuhan, saya pernah belajar dari seseorang dan dia ngomong begini, apa sih sesungguhnya yang kita kejar dalam hidup ini? Makan nasi, sepiring aja sudah kebanyakan. Betul tidak? Iya ya. Makan ini. 3 kali sehari, cukup. Apa yang pada akhirnya membuat kita ini jadi buta, yang kemudian kita ini jadi rakus, kemudian kita ini jadi gelap mata, mengorbankan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, hanya kemudian kita mengabaikan semuanya, kita hanya mencari sesuatu yang fana dalam hidup ini. Bukan berarti saya tidak mengajarkan bahwa saudara harus malas, tidak. Kita harus tetap bekerja dengan giat, kita harus bekerja dengan rajin saudaraku. Tapi itu tadi, apa yang kita kerjakan seperti drama tadi? Apakah kita melakukan kebenaran atau tidak? Apa yang kita kejar? Makanya firman Tuhan katakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, daging ini harus disalibkan. Karena daging kita itu adalah penghambat untuk kebenaran yang sejati itu tumbuh dan berbuah. Kulit, biji, cangkang itu saudara, kalau ini tidak hancur, maka inti dari benih itu tidak akan pernah tumbuh. Makanya dia harus ditanam. Ditanam supaya cangkangnya ini yang di luar ini mengalami pembusukan. Sehingga dia apa yang inti dari biji itu dia bisa nerobos kulit dan dia bisa mengalami sebuah pertumbuhan. Artinya bahwa kita harus daging kita harus mati. Memang tidak harus seketika saudara. Dari hari lepas ke sehari kita tahu apa yang harus kita salibkan. Akan kupikul salibku. Jangan titip salibnya pada orang lain. Kan? Kalau salib ini dititipkan bolehlah dipasang di sini ya. Kemarin sama si dekor titip salib pikul sendiri gitu ya. Oke, kalau dekorasi saya taruh. Salib kita harus kita pikul setiap hari untuk mematikan daging kita. Roma 8 ayat 5 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi kalau bicara tentang kebenaran, tidak nyambung. Ya, frekuensinya beda. Ya, ngomong begini, iki ngomong apa sih? Tidak akan nyambung ya. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Bukan berarti kita setiap hari berbahasa roh. Kamu ngomong apa? Aku tidak ngerti. Bukan itu maksudnya. Tapi artinya bahwa hidup memikirkan tentang kerajaan Allah. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang keenam. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekalipun mereka rajin ibadah, sudah pelayanan. Tapi kalau hidup kita hanya nurutin daging kita, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, katakan di dalam saya, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Jadi kita harus matikan daging kita. Karena waktu kita hidup dalam daging,
kita beda frekuensi sama Tuhan. Kita tidak ngerti maunya Tuhan, maksud Tuhan seperti apa. Kita hanya keluar masuk dalam sebuah area yang tidak kita mengerti. Tapi waktu kita mematikan daging kita mau masuk dalam sebuah dimensi yang baru, dimensi kerajaan, maka kita mengerti tujuan dari kehidupan kita. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa aku bekerja? Untuk apa aku sekolah? Untuk apa aku lakukan ini? Untuk apa aku melayani Tuhan? Untuk apa aku ibadah? Maka di situ kita mengerti kehendak Allah yang terbesar tentang kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi waktu kita memahami akan hal ini, kematian Kristus akan membuka jalan bagi setiap kita masuk kepada sebuah dimensi, namanya dimensi kerajaan Allah. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, mematikan kepentingan diri sendiri. Jadi waktu kita Jumat Agung ini, kita merayakan tentang kematian Kristus, kita juga harus mematikan dengan cara apa? Yang pertama, matikan dagingmu, daging kita. Yang kedua, matikan kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri adalah sebuah sumber dari sebuah persoalan. Dalam hubungan rumah tangga, suami istri berumah tangga, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, saudara, itu masalah. Kamu sih tidak ngerti aku, kamu sih begitu, selalu kamu sih tidak ngerti. Pernahkah kita belajar untuk mengerti pasangan kita? Saya bersyukur, saya terus belajar sampai hari ini. Tahun ini pernikahan kami tahun yang ke-25. Bukan sebuah perjalanan yang mulus, tapi saya terus belajar untuk mengerti dan memahami. Tidak lagi bicara tentang kepentingan saya. Sebagai contoh yang sederhana, awal-awal menikah, ya, jujur saudara, istri saya tidak bisa masak. Gitu ya. Makanya waktu dia pergi minta izin pelayanan keluar pulau, ya silahkan gitu ya. Supaya saya di training bisa masak gitu saya. Oke. Dia masak, waktu menikah dia masak. Sebagai pria yang juga bisa masak. Masak. Makan. Enak. Wah. Sebagai wujudnya apa? Tambah. Wah gitu saya, tambah nasi makan itu. Kenapa? Karena saya tahu itu bukan untuk kepentingan saya. Kalau saya bicara, aduh gak enak masakannya ternyata. Gini caranya ya, apa caranya aku mangan ya gitu ya. Makan ya apa masakan kok rasanya kayak gini ya. Jangan asem, mana asemnya gitu ya. Kan repot nanti ya. Belajar. Saya tidak bicara tentang kepentingan saya. Tapi saya melihat sebuah kepentingan yang lebih jauh daripada cuma soal makanan. Saya terus belajar. Sampai sekarang saudara gue, istri saya jago masak. Sampai saya turunkan berat badannya susah saudara ya. Makan aja gitu. Serius sudah. Dia jago masak, jangan asem itu enak, jangan asemnya. Kemarin masak kari, enak. Masak apa lagi? Wah, sampai ini terbukti gitu ya. Anak-anak itu kalau di rumah kalau bun-bun yang masak mesti habis nasi sebakul. Gitu ya. Sampai nggak habis ya. Saudara, kita tidak bicara tentang kepentingan sendiri. Misalnya begini, saya belajar. Waktu kami dipercaya untuk membuat sebuah program retreat, saudara, saya buat begitu. Sebagai orang yang dipercaya, saya punya privilege untuk menentukan tempat yang saya suka. Wah ini ya saya survei hotelnya tempatnya, wah ini bagus. Berhak dong orang yang ditunjuk punya privilege gini, saya akan tidur di kamar yang ini, view-nya bagus. Tapi saya tahu gini, ini kepentingan orang banyak. Supaya mereka punya damai sejahtera, maka saya selalu bilang gini, privilege saya bukan untuk kami. Tapi saya berikan kepada orang yang punya kepentingan. Artinya begini, orang yang lanjut usia, orang yang lebih senior, saya prioritaskan.
Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, sehingga semua perjalanan itu bisa dinikmati bersama-sama. Nggak ngomong gini, enak, wong ketua kok, pemimpin kok, saya naik gitu, enggak. Tapi kita bicara tentang kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu Matius 26:39 katakan begini, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ini doa Yesus waktu di Taman Getsemani, dia 3 kali berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia sedang berdoa, Bapa kalau boleh cari jalan yang lain. Supaya aku ini tidak mati di atas kayu salib. Aku tidak nebus dosa, aku tidak minum cawan ini. Saudara, ini doa Yesus. Tapi Yesus selalu berkata, bukan seperti yang aku kehendaki, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia tahu betapa beratnya ketika dia harus minum cawan itu. Kenapa? Cawan itu. Cawan gambaran dari dosa kita. Dia harus minum, dia harus tanggung itu. Tapi ketika dia melihat kepentingan saudara, supaya setiap kita bisa memperoleh hidup itu tadi, maka dia merelakan dirinya untuk dia melakukan kehendak Bapa. Dia tidak lagi lihat kepentingan diri sendiri, tapi dia lihat kepentingan setiap kita supaya saudara dan saya memperoleh hidup. Lukas 21:34, janganlah dirimu, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Seperti suatu jerat. Jangan, hati-hati makanya dengan kepentingan-kepentingan kita. Karena tiba-tiba Tuhan datang, firman Tuhan katakan, kita jangan jatuh. Seperti jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jaga diri kita. Dari apa? Dari kepentingan-kepentingan kita. 2 Korintus 5:13-15. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, saudara dan saya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi agenda kita, kepentingan kita adalah kepentingan kerajaan Allah. Amin. Yang kita lihat sekarang hidup kita adalah kepentingan kerajaan Allah, bukan kita. Doa kita lagi bukan doa tentang kita, saudara. Kalau dulu Tuhan, tolong Tuhan, selalu berkati. Tidak salah doa itu. Kita minta sama Tuhan, apa salahnya minta kepada Bapa? Kita anak, kita minta kepada Bapa. Tapi pernahkah kita berdoa, Bapa, apa yang aku harus lakukan sesuai dengan kehendak-Mu? Makanya firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi setiap mereka yang melakukan kehendak-Ku, itulah mereka yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa dalam hidup kita, kita sedang membawa kepentingan kerajaan Allah. Amin. Filipi 2 ayat 3 sampai yang ke-8. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hubungan bersama, bersosialisasi. Saudara, ini firman Tuhan katakan, kita tidak lagi mencari kepentingan kita, tapi ini kepentingan kerajaan. Ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, yang walaupun dalam rupa Allah,
Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Warga kerajaan, Yesus mati bukan untuk kepentingannya, bukan supaya dia disanjung, wih keren. Saudaraku, orang yang mati di atas kayu salib tidak ada keren-kerennya. Sebab Alkitab mengatakan begini, terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan? Waktu dia dicambuk, waktu dia menerima mahkota duri, tidak ada keren-kerennya. Itu bukan supaya gini, supaya dia dimuliakan oleh Bapa. Wih keren gitu. Bukan. Dia lakukan semuanya itu untuk kepentingan kita yang percaya kepadanya. Kemudian saudara dan saya memperoleh hidup itu. Supaya setiap saudara dan saya bisa masuk dalam sebuah dimensi kerajaan. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah masuk dalam dimensi kerajaan, kalau saudara-saudara ingin menikmati dimensi kerajaan, jangan hidup dengan kepentinganmu, hiduplah dengan kepentingan kerajaan. Maka saudara akan melihat bagaimana kerajaan akan membackup hidup saudara, bagaimana kerajaan itu akan menolong saudara untuk melakukan kehendaknya. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Salib itu yang memampukan kita. Kalau saudara sudah tidak mampu, aduh Tuhan, kok rasanya tidak ada lagi orang yang mengerti. Boleh saudara doa gitu. Tapi waktu saudara lihat salib itu, tidak ada seorang pun yang mengerti. Waktu dia mati di atas kayu salib. Tidak ada. Murid-muridnya tercerai-berai. Bahkan Petrus sempat mengkhianati Yesus. Petrus sempat mengkhianati Yesus. Dia ngomong aku udah kenal. Bahkan yang terakhir, aku sumpah gak kenal dia. Siapa yang mau ngerti? Yang tadinya Petrus ngomong gini, kalau engkau mati, aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Untung Tuhan gak seperti saya. Kalau Tuhan saya ngomong gini, pret gitu ya. Tuhan gak ngomong gitu saya. Udahlah Petrus. Nanti sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya bersyukur ya Petrus nyangkalnya sehingga ayam berkokok. Kalau Petrus tidak menyangkal-nyangkal ayamnya tunggu berkokok deh ya. Gitu ya. Saudara, tidak yang mengerti. Saudara, seringkali saya pun doanya gitu. Tuhan, kok ada yang mau ngerti sih Tuhan? Kok saya disalah ngerti sih Tuhan? Tapi waktu lihat salib, kamu hidup untuk siapa? Kepentinganmu atau kepentinganku? Waktu kita belajar mementingkan kepentingan orang lain, sakit, iya. Apalagi kalau sudah disalah mengerti, salah terima gitu ya. Aduh gitu. Tapi mari kita mau belajar seperti Kristus mematikan kepentingan kita. Tujuannya apa? Kepentingan kerajaan. Mungkin ada banyak hal dalam kehidupan saudara. Disalah mengerti begini dan begitu. Saudara berdoa sama Tuhan. Lihat salib. Waktu lihat salib. Dia mati untuk kepentingan saya. Maka firman Tuhan katakan. Kita punya teladan. Lihat Yesus. Dia punya privilege untuk dia tidak lakukan kehendak Tuhan, Bapaknya. Dia punya. Tapi dia taat aja. Iya Bapak, aku mau. Dia turun sebagai manusia dan dia taat. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak dipertahankan egonya. Tidak dipertahankan gengsinya. Dia lepas itu. Dia mau. Kemudian dia merelakan hidupnya untuk saudara dan saya. Malam hari ini, warga kerajaan. Waktu kita merayakan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kita sedang tidak merayakan sebagai seorang agamawi. Karena di kalender memang kita harus memperingati Jumat Agung, kematian dari Yesus Kristus. Tapi kita merayakan dengan cara yang berbeda malam hari ini. Kita melihat bahwa lewat hidupnya, lewat Kristus, kita masuk kepada sebuah dimensi yang baru kerajaan itu.
Dan benih-benih itu akan menghasilkan kehidupan-kehidupan yang baru. Saudara dan saya adalah kehidupan yang baru lewat Kristus Yesus. Jalan masuk itu kita sudah menikmati. Dan sekarang ketika kita ada dalam sebuah area kerajaan itu. Yang pertama, matikan daging kita. Keinginan-keinginan daging kita harus matikan. Karena itu adalah penghalang kita untuk kerajaannya intervensi dalam hidup kita. Yang kedua, matikan kepentingan diri sendiri. Matikan. Kita hidup bukan untuk diri kita. Firman Tuhan katakan, kita hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Mari tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan malam hari ini. Untuk beberapa saat, 1-2 menit. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Renungkan firman Tuhan ini. Renungkan. Pribadi lepas pribadi, renungkan ini. Yang pertama, hidupmu begitu berarti bagi Tuhan. Kalau hidup saudara tidak berarti, dia tidak akan rela untuk mati di atas kayu salib. Apapun keadaanmu hari ini, percaya. Karena saudara berarti, penting di hadapan Tuhan. Yang kedua, Kristus mati supaya saudara menikmati kehidupan yang baru. Zoe, nafas Allah, kehidupan Allah itu ada dalam hidup kita. Dan ketika kita masuk dalam sebuah dimensi kerajaan, mari perhatikan ini. Itulah sebabnya seringkali kita gagal jatuh bangun dalam hidup kita. Kita kadang-kala marah, benci, dendam. Karena kita tidak memahami karya salib dalam hidup kita. Kita tidak mau melepaskan pengampunan. Karena kita pikir waktu kita melepaskan pengampunan adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi waktu kita belajar melepaskan pengampunan, kita sedang hidup dalam dimensi kerajaan. Ada banyak hal dalam hidup ini. Ketika kita bisa melihat dalam dimensi kerajaan, hidup ini penuh dengan sukacita. Hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Hidup ini penuh dengan kekuatan. Kalau kita menghidupinya di dalam kerajaan. Tapi waktu kita menghidupi hanya di dalam dimensi daging, dimensi dalam kepentingan diri sendiri, kita akan hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam kemiskinan, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran setiap hari. Karena kita hidup dalam dimensi daging dan kepentingan diri sendiri. Malam hari ini, lewat karya salib, saudara sedang dibawa melihat dalam sebuah dimensi kerajaan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Meteraikan kebenaran firman-Mu buat setiap kami malam hari ini. Dan biarlah hikmat, marifat yang daripada Tuhan itu berbicara lebih jauh dan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti Pak Gideon dan Pak Adi bisa berada di depan. Sementara kita akan mendengar pujian ini. Baik warga kerajaan Allah, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, hari ini kita melakukan dengan cara yang tidak seperti hari ibadah raya berlangsung ketika ada perjamuan kudus. Dari firman yang kita dengar malam hari ini, mari kita mau melakukan perjamuan kudus malam hari ini bukan dengan rutinitas, bukan dengan karena kebiasaan. Saya membacakan firman Tuhan yang menjadikan dasar buat perenungan kita malam hari ini.
Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kekasih Tuhan, mari periksa hidup kita supaya waktu kita saudara maju nanti, yang di sebelah kanan saya boleh mengarah kepada Pak Adi, sebelah kiri saya kepada Pak Gideon. Saudara dan saya melakukan sebuah hal di mana aku mau berubah karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Aku mau berubah bukan karena takut kutukan atau hukuman. Aku mau melakukan menjadi pelaku firman Tuhan karena aku mengasihi akan Tuhan. Seperti pujian ini berkata, thank you Jesus for the blood applied. Setiap kali kita berkata terima kasih, ada kalanya kita berkata terima kasih ya, tapi hari ini terima kasih kepada Allah karena Allah membayar melakukan apa yang mestinya saudara dan saya lakukan. I was raised, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breeze was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. I was a race, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breeze was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Oh, you took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You
kemuliaan bagi-Nya. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Layakkan kami untuk kami menerima roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Sebab kami percaya lewat roti dan anggur yang biasa ini, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi melebihi kepalamu. Bapa, terima kasih karena tubuh-Mu yang dihancurkan, hidupku dipulihkan. Terima kasih Tuhan, karena kehidupan-Mu kami boleh hidup hari ini. Hidup yang dipulihkan karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan cawat di tangan kanan kita. Darahnya mengalir dari ujung kepala sampai telapak kaki. Sebagai gambaran, Dia membasuh dosa kita. Oleh karena dosa, kita hidup di bawah kutuk. Tapi darahnya membuka sebuah tabir, sehingga kita hidup dalam anugerah Tuhan. Bersyukur buat darah yang dicurahkan bagi kita. Buat kehidupan yang baru yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan di bangku saudara. Beberapa saat ini nikmati kebaikan Tuhan. Saudara ekspresikan, saudara bisa mengangkat tanganmu. Apapun saudara bisa ekspresikan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar. Perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu besar. Aku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur sebab kasih-Mu tak pernah gagal. Sebab kasih-Mu memberi kemenangan. Yesus Tuhan besar, ajaib, kami bersyukur kuasa-Mu, Yesus. Kau selamatkan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Haleluya. Hidup kami tak sama lagi. Sebab Kaulah Terima Yesus kasih selamat. Yesus Engkau Tuhan. yang layak terima pujian. Yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang rusak dipulihkan. Terima kekuatan yang baru. Haleluya. Haleluya.
Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Katakan terima kasih, Jesus, Yesus. it has washed me white. Amin. Thank you, Jesus, you have saved my Dia yang life. selamatkan kita. Brought me from the Amen. darkness into glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merayakan akan kematian-Mu di atas kayu salib. Kami melihat kekuatan yang baru atas kami. Kami menerima kekuatan yang baru atas kami. Kami menerima hidup yang baru Tuhan. Terima kasih. Engkau ubahkan hidup kami. Bahkan Engkau sekarang ini Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Mengangkat kami dan membawa kami untuk memahami arti dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kesembuhan sedang mengalir, kekuatan sedang mengalir. Tuhan angkat setiap kekhawatiran dan ganti dengan sukacita. Kemenangan yang daripada Tuhan turun atas setiap kita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini darahnya sudah tercurah atas seluruh kehidupan kita. Kita boleh merayakan kemenangan Raja di atas segala raja dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya! Darahnya berkuasa mengalahkan setiap ketidakmampuan kita. Darahnya berkuasa kekal selama-lamanya. Oleh Darah anak domba.
saksikan malam hari ini. Oleh kesaksian Gitu. kita, Iblis dikalahkan ya. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh Orang menang pujiannya luar biasa, amin. Oke, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah ini kami percaya sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Kami mau memperoleh kemenangan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih, kami juga memberikan persembahan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, terimalah kuasa dan urapan Tuhan turun atasmu, memampukan engkau diperlengkapi dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan, mengelola apa yang dipercayakan dalam kehidupanmu, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Dan aku mengurapi serta mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa turun melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang berkemenangan dan diberkati berkata. Semua yang diberkati berkata.